Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Hubu Al-Yatim. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyajikan video kegiatan pembagian sedekah Jumat subuh langsung ke anak yatim. Sedekah sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah membuka pintu rezeki yang tertutup. Untuk menambah keyakinan kita, mari kita simak bersama-sama kutipan ceramah Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC tentang sedekah membuka pintu rezeki yang tertutup. Kami membagikan sedekah sebagai kisah inspiratif melakukan sedekah dengan tulus hati dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe video ini. Mari kita mulai. Kunci-kunci rizki adalah sedekah, ya. Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Berkata Abdul Walid Al-Baji dari ulama Malikiyah, maksudnya sedekah menambah rezeki. Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, tidak akan mengurangi harta, tapi menambah apa? Menambah harta. Dan ini butuh keyakinan. Butuh keyakinan. Tatkala kita bersedekah, ingat dalam masalah apapun kita beribadah, tujuan utama adalah akhirat. Tapi kita boleh mendompleng niat duniawi, boleh, nggak ada masalah. Ya. Kalau murni untuk akhirat itu lebih baik, tapi mendompleng niat duniawi boleh, selama niat akhirat yang mendominasi. Karena Nabi yang memotivasi, seperti Nabi mengatakan, ya tadi, barang siapa ingin rezekinya dilapangkan, sambung silaturahmi. Berarti kita boleh dong silaturahmi niatnya lapang rezekinya, boleh. Nabi yang di antara kunci-kunci rezeki adalah sedekah. Motivasi berarti boleh. Tetapi niat akhirat harus tetap lebih apa? Utama. Niat meraih surga harus utama. Sama Nabi mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Maksudnya akan menambah harta. Bolehkah kita berniat sedekah untuk menambah harta? Boleh. Tapi itu niat domplengan. Yang paling utama niat apa? Akhirat. Itu saja. Tinggal kita menata hati. Jangan sampai kita semata-mata ingin ditambahkan rizki, maka akhirnya kita cuma dapat tambahan rizki, pahala akhirat tidak ada. Selama pahala akhirat masih mendominasi, maka tidak mengapa kita domplengkan niat untuk menambah rezeki. Kita kasih bersedekah dan harus dipaksa untuk latihan bersedekah dari sedikit-sedikit. Kalau antum sadar dari antum pelit, mulailah sedikit-sedikit. 10.000, 10.000, nanti naik 20.000, naik lagi 30.000, bulan depan naik apa 100.000. Motivasi berkan satu piring, dua piring pun tidak habis. Mau habis juga takut gemuk, ya cuma sedikit untuk makan. Assalamualaikum. Terus dibuang ke toilet, ya. Sisanya harta banyak-banyak, ya. Rumah diliatin cuma gini. Assalamualaikum. Ada orang tidur di rumah kecil juga lebih ngorok daripada kita, ya. Ya sudahlah. Terus sisa uang banyak ngapain? Jangan dia ya udah sahur. Ya, sedekah. Ya. Simpan aset di mana? Di akhirat. Ya. Kalau orang bersedekah, Allah mudahkan rizkinya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Assalamualaikum. Tidaklah, ya, di pagi hari kecuali, ya, illa al malakani yanzilan. Ada dua malaikat yang turun, yang satu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya.
Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh wa huwa yakhlifuh wallahu khairur raziqin. Situ ya. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Assalamualaikum. Allah akan ganti, jangan khawatir. Allah ganti lebih daripada yang apa engkau infakkan. Adapun kalau kita mau cerita terlalu banyak cerita, terlalu banyak. Dan bukan kebetulan seorang keluarkan segini tiba-tiba Allah kasih. Terkadang saat itu, terkadang tertunda entah seminggu, 2 minggu, sebulan, tapi Allah ganti lebih banyak. Terkadang dia sadar, terkadang dia tidak sadar. Ini Itu banyak ini gelap terjadi. ama. Ya. Orang sudah banyak cerita sama saya, banyak. Dan itu bukan kebetulan, itu sunnatullah. Ada kaidah yang Allah perlakukan. Ya. Allah jalankan di alam semesta, dan kaidah itu tidak akan keluar. Yang penting memenuhi persyaratan. Saya selalu ingat, guru saya dulu waktu di Madinah cerita, ada seorang Udah sahur. dia dapat rezeki, dia kasih orang, dapat hadiah dia kasih orang. Saya pernah bertanya, ya akhi, ya fulan, ente, Allah akan menggantikannya, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dapat tahu kasih orang. Kata dia, Assalamualaikum. Allah punya kebiasaan sama saya punya kebiasaan sama orang. Kebiasaan saya sama orang saya kasih, kebiasaan Allah samanya Allah kasih kepada saya. Kalau saya rubah kebiasaan sama orang, nanti Allah juga rubah kebiasaannya sama saya. Ya sudah, saya ingin pertahankan kebiasaan tersebut. Sudah, kita tinggal. Allah bisa langsung kasih dia. Dan kalau untuk Allah langsung kasih dia, ente nggak dapat pahala. Tapi Allah kalau kasih dia lewat antum dapat pahala. Allah bisa kasih anak yatim rezeki, ente tidak urus dia pun Allah kasih. Tapi kalau ente Allah kasih lewat ente dapat apa? Assalamualaikum. Oleh karena seorang Assalamualaikum. jangan ragu-ragu bahwasanya sedekah itu menambah rezeki. Saya tidak bilang antum, ayo semangat semua. Lihat Abu Bakar, seluruh hartanya dia sumbangkan. Kita nggak kuat seperti itu. Nggak kuat. Umar setengah hartanya dia sumbangkan. Siapa yang bisa seperti itu? Ada sahur. Nggak kuat. Rumah belah dua. Sebelah buat rumah tahfidz, sebelah kita nggak berat. Nggak gampang ini para sahabat. Iman mereka dengan kita jauh berbeda. Karena ada pernah sebagian orang kasih sumbangan, terus dia tanya sama saya, Ustaz, saya kemarin nyumbang kebanyakan, sekarang saya menyesal. Gimana Ustaz? Dia mungkin dengar ceramah Abu Bakar, dia termotivasi langsung Bismillah, besoknya waduh, menyesal. Boleh nggak saya ambil kembali katanya. Ya maksudnya itu perlu latihan. Ya. Sama bukan berarti antum sholat malam pahalanya besar langsung antum bangun sholat 3 jam besoknya sudah nggak lagi. Enggak, pelan-pelan. Iman bertambah, bertahap, pelan-pelan. Semua perlu dengan apa? Latihan. Antum lihat mungkin baca kisah para salaf, masya Allah. Bagaimana? Ini mereka tidak begini secara otomatis, mereka latihan. Mereka mengalami tahapan-tahapan pelan-pelan sampai iman mereka semakin tinggi sehingga mereka bisa melakukan hal yang di luar nalar kita. Nah, saya tidak menuntut antum seperti mereka karena saya pun tidak bisa. Tetapi kita berusaha meniru mereka. Mencontohi mereka tasyabbuh dengan orang-orang soleh. Assalamualaikum. Aira titip. Kalau kalian tidak bisa seperti mereka, fatashabbahu bihim. Bertasyabbuh dengan mereka. Ya, makasih Bang. Ini ikhwan, jangan lupa sedekah. Dan jangan punya orang lain. Antum kalau ada orang parkir, misalnya orang biasanya 2.000, antum kasih 4.000. Jangan tunggu dipanggil Pak Haji baru 10.000. Ustaz, kenapa 10.000? Aduh, nggak enak dipanggil Pak Haji masa cuma 2.000, 10.000. Nah, jangan, kita kasih karena Allah, bukan karena dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, enggak. Kasih aja, nggak ada masalah. Ya, kasih niatnya karena Allah. Contoh di antara sedekah, membeli dagangan ikhwan atau akhwat tidak usah ditawar. Antum pandai tawar. 10.000 antum bisa tawar jadi 1.500. Antum mampu. Tapi antum tahu ikhwan ini kasihan, dia mau jual es krim masih ditawar lagi. Musim dingin lagi nggak ada yang beli, dia tawar lagi.
Sudahlah beli aja. Assalamualaikum. Berapa? Nggak usah. Kembali terimalah biar dia merasa tidak terhina. Kembalinya kita ambil, tapi kita nggak usah apa? Tawar-tawar. Misalnya seperti itu. Misalnya. Jadi jangan lupa sedekah wasadaqatu burhan, kata Nabi SAW, sedekah adalah bukti keimanan kalian. Titip yatim. Antum lihat mungkin baca kisah para Iya, salaf, iya. Masya Allah, bagaimana? Ini mereka tidak begini secara otomatis, mereka latihan. Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC juga menekankan bahwa sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, namun bisa juga dengan memberikan waktu, tenaga, dan ilmu yang dimiliki. Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya niat dalam melakukan sedekah yang harus ikhlas semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Dalam rangka untuk memperoleh keberkahan dari sedekah, Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC menyarankan agar sedekah dilakukan dengan cara yang benar-benar baik dan bermanfaat, serta harus diiringi dengan doa dan usaha untuk memperbaiki diri. Dengan melakukan sedekah yang benar dan ikhlas, serta diiringi dengan usaha dan doa, maka Allah SWT akan membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup dan memberikan berkah serta keberkahan dalam hidup kita. Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC juga menegaskan bahwa sedekah tidak akan mengurangi rezeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan sebaliknya, sedekah dapat menambah dan memperbanyak rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam kesimpulannya, Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC mengajak umat muslim untuk senantiasa melakukan sedekah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan membuka pintu rezeki yang tertutup. Sedekah tidak hanya berupa harta, namun bisa juga berupa waktu, tenaga, dan ilmu yang dimiliki. Pentingnya niat yang ikhlas dan amalan yang baik serta doa dan usaha untuk memperbaiki diri juga ditekankan dalam ceramah tersebut.